Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel, dan kali ini kita akan mengupas sebuah gaya kepemimpinan dari seorang Deddy Mulyadi atau akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Video ini saya buat untuk mengambil nilai baik tentang sebuah kepemimpinan dari seorang KDM ini. Jadi saksikan video ini hingga selesai supaya kita bisa memetik pelajarannya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang supaya tidak ketinggalan video-video seru lainnya tentang manajemen sumber daya manusia. Ada yang menyebutnya lebay, ada yang menyebutnya pencitraan, dan tak sedikit pula yang menyindir dirinya sebagai gubernur konten. Ya, inilah dia Kang Deddy Mulyadi. Gaya kepemimpinannya memang tak biasa. Sambil naik motor, menyusuri gang, menyapa orang tua, mencium tangan rakyat kecil, bahkan kadang menangis di depan kamera. Bagi sebagian orang, ini dianggap berlebihan, terlalu personal, dan terlalu teatrikal. Tapi tunggu dulu, di balik semua gaya yang tampak nyentrik itu, jika diperhatikan ada sebuah pola kepemimpinan yang sebetulnya konsisten ya. Ada filosofi yang bagi sebagian pakar justru bisa menjadi model baru kepemimpinan di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah gaya kepemimpinan seperti ini benar-benar membawa perubahan? Atau ini hanya wajah baru dari populisme yang melakukan pendekatan politik dengan mengklaim ya keberpihakannya terhadap rakyat. Kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini bisa disebut sebagai kepemimpinan partisipatif yang humanis dan juga kultural, atau istilah pakar itu ada yang menyebutkannya sebagai intimate leadership, ada yang juga menyebutkan sebagai kepemimpinan berbasis budaya atau operational empathy. Nah, apa yang dimaksud ketiga istilah tersebut? Yang pertama adalah intimate leadership, yaitu pendekatan kepemimpinan yang menekankan kedekatan emosional, keterlibatan secara langsung, dan hubungan personal antara pemimpin dan yang dipimpinnya. Nah, gaya ini menghindari jarak formal antara pemimpin dan juga rakyatnya, serta lebih mengutamakan kehadiran nyata, empati langsung, serta tindakan yang responsif. Meskipun istilah intimate leadership ini belum secara eksplisit dibahas dalam literatur akademik, ternyata konsep ini tetap sejalan dengan tren kepemimpinan modern yang menekankan kepada empati, kepada kecerdasan emosional, dan keterlibatan langsung dengan tim atau masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan berbasis budaya. Kepemimpinan berbasis budaya adalah pendekatan kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai-nilai, kemudian norma, kemudian simbol, bahasa, dan juga praktik budaya lokal dalam proses memimpin dan mengambil suatu keputusan. Nah, pemimpin dengan gaya ini memahami bahwa budaya adalah kekuatan sosial yang dapat memperkuat legitimasinya. Nah, membangun kepercayaan diri dan dapat menciptakan kedekatan dengan masyarakat setempat. Menurut Hofstede dalam Culture Impact on Leadership, budaya itu mempengaruhi cara orang memandang kekuasaan, cara orang memandang wewenang, dan relasi sosial. Jadi, oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif harus selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat tempat ia memimpin. Nah, yang ketiga adalah operational empathy, yaitu empati yang langsung diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Empati operasional adalah bentuk empati yang tidak berhenti hanya pada perasaan ataupun pemahaman terhadap situasi orang lain, tetapi diterjemahkan langsung ke dalam tindakan nyata dan solusi yang konkret, baik dalam konteks pekerjaan, pelayanan publik, ataupun kepemimpinan itu sendiri. Menurut Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional, empati yang efektif adalah dalam kepemimpinan tidak hanya bersifat emosional, tapi juga sangat kontekstual dan juga fungsional, yaitu mampu mengambil perspektif orang lain dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang berdampak dan tepat sasaran tentunya. Nah, jika melihat kondisi yang ada,
Bagi Kang Deddy Mulyadi sendiri, kepemimpinan bukan tentang memerintah, tapi tentang hadir dan mendengar. Ia mendekat bukan untuk dilihat, tapi untuk memahami kondisi yang ada. Biasanya gaya seperti ini tuh punya 3 fondasi utama, ya. Yang pertama adalah belusukan sebagai bentuk riset sosial langsung. Yang kedua, penerapan nilai budaya sebagai alat komunikasi dan pembangunan. Dan yang ketiga, tentunya respon cepat terhadap masalah tanpa birokrasi yang berbelit. Nah, gaya seperti ini memiliki beberapa kelebihan mencolok. Dan jika melihat dari kepemimpinan KDM, terdapat beberapa kelebihan, yaitu koneksi emosional yang kuat. Rakyat merasa punya pemimpin yang bukan hanya seorang pejabat. Di banyak tempat, masyarakat mengenal pejabat sebagai sosok yang duduk jauh di balik meja, sibuk di ruang ber-AC, dan hadir hanya saat pemilu tiba. Pejabat seperti itu akan terasa asing, seolah hanya namanya saja dan bukan wajah yang hadir saat duka ataupun susah. Akan terasa bedanya ketika rakyat merasa koneksi emosional yang lebih nyata, bukan karena pidato panjang di televisi, tapi karena hadirnya seorang pemimpin yang turun langsung, menyapa dengan mata, mendengar dengan hati, dan bertindak tanpa basa-basi. Kelebihan kedua adalah perubahan secara cepat. Nah, dalam dunia birokrasi banyak masalah sosial yang harus melewati alur panjang, surat menyurat, rapat, hingga koordinasi lintas lembaga. Nah, proses ini memakan banyak waktu, dan sementara itu rakyat terus menunggu dengan kegelisahan yang tak kunjung reda. Dengan gaya kepemimpinan yang lebih responsif, seperti yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, justru menabrak pola lama ini, ya. Ia memilih bertindak langsung di lapangan, tidak menunda, tidak menunggu disposisi. Jadi ketika melihat ada rumah yang reyot, ia bantu. Saat menemukan anak yang tidak sekolah, ia coba carikan jalan keluarnya. Ketika bertemu orang sakit, ia urus pengobatannya. Nah, perubahan cepat di sini bukan soal terburu-buru, tapi soal keberanian mengambil keputusan yang tepat waktu. Saat masalah ditemukan, saat itu juga solusi harus dijalankan. Nah, pendekatan ini dikenal dalam kepemimpinan sebagai decisive leadership atau problem solving on the ground. Jadi sebuah gaya yang makin relevan di tengah krisis sosial dan kepercayaan publik yang menurun terhadap birokrasi yang lambat. Nah, masalah sosial ini ibarat api kecil. Bila cepat ditangani, ia padam sebelum membesar. Tapi bila dibiarkan berproses terlalu lama, api kecil ini bisa berubah jadi kebakaran yang sangat besar sekali. Nah, pemimpin yang tanggap itu seperti pemadam yang selalu siaga. Datang bukan hanya membawa air, tapi membawa keputusan. Ia tak sibuk mengevaluasi penyebabnya terlebih dahulu, tapi memastikan dulu api itu padam, ya. Baru kemudian diperbaiki sistemnya. Nah, kelebihan selanjutnya adalah efektivitas dalam pemberdayaan. Dalam topik ini, gaya kepemimpinan KDM ini tidak berfokus hanya pada memberi bantuan saja. KDM justru tidak memanjakan, tapi menguatkan untuk mau dan bisa mandiri. Banyak pemimpin memberikan bantuan, sembako, uang tunai, santunan. Memang itu penting, namun dalam konteks kepemimpinan ini, hal seperti itu seringkali hanya bersifat sementara dan sangat pasif sekali. Rakyat menerima, tapi sifatnya bergantung pada pemberian. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini memilih jalur yang lebih menantang, tapi berdampak jangka panjang. Jika kita lihat dalam videonya, KDM hadir bukan hanya untuk memberi, tapi untuk menghidupkan potensi. Ia mendorong rakyat untuk lebih mandiri, menumbuhkan kepercayaan dirinya, dan membangun semangat kerja keras. Nah, misalkan, alih-alih memberi uang pada pemulung, ia bantu mereka untuk berdagang atau memberi untuk menambah modal usahanya. Poin dari pemberdayaan itu adalah membuat rakyat berdiri di atas kakinya sendiri, bukan bergantung pada pundak pemimpinnya. Kelebihan selanjutnya adalah dalam relevansi budaya. Nilai lokal dijadikan kekuatan.
bukan sekedar nostalgia kita waktu mendengar pepatah-pepatah lokal di daerah kita. Budaya lokal seringkali dipandang sebagai hal kuno yang indah dikenang, tapi tidak relevan untuk masa kini. Nah, sekarang ini banyak pemimpin hanya mengangkat budaya dalam bentuk simbolik saja. Pakaian adat saat perayaan, tarian daerah di acara resmi, lalu selesai itu ya sudah, itu lupa lagi, ditinggal gitu ya. Namun, Kang Deddy Mulyadi ini menjadikan nilai budaya sebagai kekuatan yang hidup dan fungsional. Ia tidak hanya menampilkan budaya, tapi menggunakannya sebagai alat kepemimpinan dan komunikasi sosial. Nilai seperti gotong royong, kemudian hormat pada alam, dan kesederhanaan itu dijadikan pijakan dalam membuat kebijakan dan menyelesaikan masalah. Nah, namun seperti semua gaya kepemimpinan, cara KDM ini juga punya sisi rawan tentunya. Ketika gaya terlalu personal, institusi bisa saja tertinggal. Dan pakar manajemen menyebut ini sebagai figur sentris leadership. Atau figur sentris itu adalah gaya kepemimpinan yang sangat berfokus pada kepribadian, pada citra dan daya tarik personal sang pemimpin. Sehingga segala arah kebijakan, keputusan, bahkan loyalitas publik berpusat pada sosok individunya, bukan sistem ataupun institusinya. Nah, jika terlalu bergantung pada satu tokoh dan suatu saat pemimpinnya berganti, sistem ini sering tidak bisa berjalan sendiri. Ya, selain itu, pola kepemimpinan ini juga kadang dipertanyakan skalabilitasnya. Bagaimana cara meniru gaya KDM dalam sistem pemerintahan yang lebih kompleks? Coba bayangkan Kang Deddy Mulyadi seperti seorang koki hebat gitu ya, di warung yang kecil. Ia tahu selera pelanggan, kemudian langsung masak sendiri, dan menyajikan dengan tangan sendiri. Cepat, personal, dan penuh empati. Namun jika ia diminta mengelola restoran yang besar dengan 10 dapur misal dan 100 karyawan, tentu ia tidak bisa lagi memasak semuanya sendiri. Lalu bagaimana caranya mempertahankan rasa khas KDM-nya di restoran besar tersebut? Apakah masih bisa muncul ciri khas tersebut? Jawabannya bisa tapi sulit, yaitu dengan sistematisasi rasa. Artinya, kepekaan, empati, dan gaya personalnya perlu diinstitusionalkan atau menjadi standar, prosedur, dan budaya organisasi. Kemudian, pola kepemimpinan ini akan sulit untuk mengukur efektivitasnya dalam jangka yang panjang. Mengukur efektivitas gaya kepemimpinan seperti KDM ini dalam jangka panjang bukan hanya soal melihat berapa banyak bantuan yang diberikan, tapi sejauh mana rakyat menjadi lebih mandiri, sistem menjadi lebih tanggap, dan budaya pelayanan menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Gaya kepemimpinan seperti KDM itu ibarat menanam pohon di tanah yang tandus. Awalnya, sang pemimpin harus sering menyiram sendiri, memberi pupuk, bahkan menjaga dari hama. Tapi efektivitasnya jangka panjangnya bukan diukur saat pohonnya baru tumbuh 1 meter. Efektivitasnya diukur 5-10 tahun yang akan datang. Apakah pohon itu bisa hidup sendiri tanpa harus disiram? Apakah akarnya kuat dan tak tumbang saat angin datang? Apakah pohon itu bisa berbuah dan memberi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya? Dan yang paling penting adalah, apakah pohon itu menumbuhkan pohon-pohon lain di sekitarnya? Nah, efektivitas jangka panjang dari gaya KDM ini bukan sekedar pada seberapa hebatnya ia menyelesaikan masalah hari ini, tetapi seberapa mampu sistem dan masyarakat berjalan dengan baik setelah ia tidak ada. Pemimpin besar itu bukan hanya yang mau memperbaiki hari ini, tapi yang menyiapkan hari esok, tanpa dirinya harus selalu hadir. Meski bukan tanpa celah, gaya Kang Deddy Mulyadi ini telah membuka mata banyak orang bahwa ada jalan lain dalam memimpin, jalan yang lebih manusiawi, yang lebih dekat, dan yang lebih terasa. KDM memberi pelajaran penting bahwa dalam zaman yang serba cepat dan kaku ini, hadirnya seorang pemimpin yang mau berjalan pelan bersama rakyat itu adalah kemewahan yang menyentuh. Kepemimpinan bukan hanya soal keputusan, tapi soal kehadiran. Dan Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa kadang kehadiran yang tulus lebih berkuasa daripada pidato yang sangat hebat.
Inilah gaya kepemimpinan yang tak biasa. Tapi justru karena itulah KDM menjadi luar biasa. Dia teh salaki pamajikan. Oh, saya sayang. Lanjut.